Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripohi Nurholik. Saya sekolah di SMK Negeri 5 Banjarmasin dengan jurusan Teknik Mekatronika kelas 12. Saya akan menceritakan tentang laporan yang saya buat ketika saya magang di PT Boston Trikora. Saya mengambil judul yaitu perawatan dan perbaikan valve truk. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada sebuah mobil trailer terdapat beberapa sistem yang sangat berpengaruh bagi keselamatan pengendara, dan salah satu sistem tersebut adalah sistem rem. Dan sistem rem ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan laju pada sebuah mobil yang dibantu dengan menggunakan angin. Komponen lainnya yaitu ada kompresor, valve, chamber, roda, kerja sistem pengereman, dan saya akan melakukan pergantian pada valve truk trailer. Selanjutnya, Tujuan dari perakitan kerja industri adalah ingin menambah wawasan dan pengetahuan disertai dengan pengalaman dari cara mulai merawat truk hingga perbaikan truk, mengganti valve, filter, mengganti kampas, chamber, ban, dan lain-lain. Dan saya akan melakukan pergantian valve truk trailer. Itu adalah tujuan saya praktik kerja lapangan. Selanjutnya ada manfaat. Adapun manfaat lainnya untuk mengetahui pengertian valve truk, mengetahui bagian-bagian truk, mengetahui langkah-langkah perbaikan truk. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Trikora Mardika merupakan perusahaan yang bergerak di bidang general kontraktor dan rental alat berat yang beralamat di Jalan Trikora kilometer 7 Untung Manggis, Banjarbaru. Dengan kegigihan kerja keras dan kerja smart dari Bapak Tono beserta tim dan merintis mengembangkan usaha ini sejenak tahun 2001, pertumbuhan populasi unit dan perkembangan bisnis. Perusahaan terus berkembang dengan tetap berfokus pada bisnis utama yaitu rental alat berat. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama adalah kompresor. Kompresor adalah salah satu fungsi yang paling umum dari berbagai kompresor angin untuk mengisi tekanan angin pada ban kendaraan. Kompresor angin portable digunakan untuk menjaga tekanan angin berkendara agar tetap optimal, yang penting untuk keamanan, kenyamanan, dan definisi kendaraan. Yang kedua ada tabung angin. Semua truk dan bus dilengkapi dengan rem emergensi dan rem parkir. Rem tersebut harus ditahan dengan menggunakan tenaga mekanis. Ketika berkendara, pegas akan ditahan balik oleh udara bertekanan. Jika udara dibuang, pegas akan bekerja dan pengereman terjadi. Kekuatan pengereman dari rem pegas tergantung pada pengaturan remnya itu sendiri. Jika rem itu tidak diatur dengan benar, rem utama
rem emergensi maupun rem parkir tidak akan bekerja secara semestinya. Yang ketiga ada valve. Valve ini digunakan untuk mengontrol aliran udara atau gas dengan membuka atau menutup jalan aliran. Yang keempat ada elbow. Elbow adalah merupakan komponen yang digunakan dalam sistem perpipaan mengubah arah aliran fluida dengan cara membuat sudut pada pipa. Yang kelima ada selang pesto. Selang pesto adalah satu jenis pipa yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk mengalirkan angin dari valve ke chamber. Yang keenam ada brake chamber atau ruang angin. Yang disebut sebagai kamar rem adalah salah satu komponen kunci dalam sistem rem angin kendaraan berat, truk, dan bus. Ini adalah bagian penting yang digunakan untuk mengaktifkan rem kendaraan. Ruang rem bekerja dengan menggunakan tekanan udara untuk menggerakkan komponen rem sehingga menghasilkan pengereman. Yang ketujuh ada select adjuster. Select adjuster adalah salah satu jenis pada rem tromol yang mengatur kekenduran dilakukan dengan cara memungsikan select melalui mekanisme attach head sehingga ketika melebarkan sepatu tromol untuk menghentikan kendaraan. Yang kedelapan ada camshaft. Cara kerja camshaft valve ini yakni dengan mendorong valve atau klep mesin supaya membuka dan menutup dengan bentuknya melonjong secara semestinya. Penggerakan camlock juga telah disesuaikan dengan sistem spring order sehingga setiap bagian memiliki tempat berbeda sesuai dengan kegunaannya. Yang kesembilan ada tromol. Fungsi rem tromol diantaranya menghentikan laju kendaraan secara lebih aman dan halus. Proses pengereman ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dan tidak membahayakan pengendara. Yang ke-10 ada kampas rem. Fungsi pertama adalah menjadikan sistem pengereman menjadi jauh lebih mudah. Ketika melakukan pengereman mendadak, kampas rem akan membantu pengendara agar tidak terjadi insiden yang diharapkan. Yang ke-11 ada brake shoe. Brake shoe adalah salah satu kendaraan yang di dalam memiliki banyak komponen menyusun setiap komponen fungsi variatif. Fungsi utama brake shoe adalah wadah kampas. Selanjutnya P3 Meka, perawatan dan perbaikan valve truk dengan gejala kerusakan pada valve truk. Selanjutnya alat dan bahan K3. Yang pertama ada kunci pasring 18. Yang kedua ada kunci sok 17. Yang ketiga ada seal tip. Keselamatan kerja atau K3 adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja perusahaan selalu dalam keadaan selamat serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Langkah kerja perbaikan. 1. Siapkan peralatan untuk mengganti valve. 1. Siapkan peralatan untuk mengganti valve. Yang kedua, cek valve dengan cara menyalakan mobil tersebut. Tunggu hingga penuh angin tersebut dengan cara melihat di monitornya. Kemudian matikan mobil dan cek valve apakah mengalami kebocoran.
Jika iya, berarti valve harus diganti. Yang pertama, lepaskan valve yang menempel pada tabung menggunakan kunci pasring 18. Yang kedua, kemudian lepaskan selang pesto yang menempel pada valve. Yang ketiga, lalu lepaskan lagi pesto atau elbow yang menempel pada valve menggunakan kunci pasring 17. Yang kelima, jika semua sudah lepas, ganti valve dengan yang baru dan pasang kembali valve dengan sesuai prosedur yang sudah dianjurkan. Ini adalah hasil pergantian valve. Selanjutnya, analisis kerusakan. Yang pertama, valve adalah alat yang berada di gandengan belakang bagian tengah bawah yang berfungsi sebagai tempat melakukan pengereman. Valve angin adalah sistem hidrolik yang dibantu dengan angin melalui kompresor. Valve sering terjadinya kerusakan karena disebabkan oleh air yang mengendap di bagian dalam valve. Karena adanya air di dalam valve bisa mengalami keropos dan bisa menyebabkan kebocoran pada valve. Yang ketiga, ada kegiatan perbaikan berupa mengganti valve dengan cara lepaskan valve yang menempel pada tabung dengan kunci pasring 18, lalu valve diganti dengan yang baru. 4. Valve sering mengalami kebocoran karena disebabkan oleh air yang mengendap di dalam valve. Jika sudah diganti valve dengan yang baru, cek dengan cara menyalakan mesin mobil dan rasakan di bagian valve apakah mengalami kebocoran. Jika tidak, valve siap digunakan. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.